Jadi jemaah sekalian, kita harus bisa membedakan antara wahyu dengan isu. Kaum muslimin berpegang kepada wahyu, berita-berita dari Quran, berita-berita dari sunnah. Jangan terjebak dengan isu yang dilontarkan oleh berbagai media. Mau ceramah Jumat, pengurusnya bilang, Pak Ustadz lagi rame nih, isu ini, isu itu, gitu. Jangan. Dakwah tetap memberikan kemaslahatan buat umat, baik masalah akidah, baik masalah ibadah, atau masalah sosial. Pelanggaran-pelanggaran terhadap agama ini harus dijelaskan kepada umat. Jadi jangan dakwah itu karena berita-berita. Lagi rame nih, misalnya berita A, berita B, langsung ikut-ikutan. Membahas tentang isu-isu sekali-sekali tentu boleh, tapi bukan itu sasaran dakwah. Jadi ada mubalik itu clipping koran, sehingga dia kalau pagi langganan koran, paling tidak 3 koran dia baca, untuk memberikan apa ya, semacam support buat kaum muslimin gitu. Dan banyak orang-orang yang hari ini masuk Islam, orang-orang hebat, tidak diekspos. Kenapa? Memang hal yang biasa. Nah, jadi ciri dakwah hizbiyah yaitu temporer, lihat berita yang lagi hangat ini apa, referensinya apa, koran. Poin yang ke-6, di antara dakwah hizbiyah adalah memuji, menyanjung ahlul bid'ah atau orang-orang yang menyimpang. Jamaah sekalian, kita harus mengetahui setiap segala sesuatu ada yang salah, ya. Di semua lini, di semua tempat. Nah, termasuk juga ada dai ya bermasalah. Ini nyata, kasat mata. Baik bermasalah-masalah akidahnya, baik bermasalah manhajnya, baik bermasalah sosialnya, ada. Artinya orang-orang bermasalah dalam agama juga ada, gitu. Dan itu kasat mata. Ada yang bisa dibayar ya untuk kepentingan tertentu, banyak. Nah, ini oknum namanya. Nah, dakwah salaf itu tidak memuji mereka-mereka itu. Orang-orang yang telah berbuat dosa, berbuat kesalahan, oknum-oknum ini nggak perlu diangkat, nggak perlu dipuji. Nah, justru dakwah salaf menelanjangi, hati-hati dengan si fulan. Senantiasa ada setiap zaman penyusup, bahasa politiknya penumpang gelap. Iya, mengatasnamakan tokoh agama, mengatasnamakan ormas keagamaan. Iya. Kenapa? Cari duitnya di situ memang. Gitu. Ya. Nah, ini nggak benar ini, manfaatin. Jadi buat cari duit di situ. Jadi jamaah sekalian, kembali bahasan kita, memuji, menyanjung ini nggak boleh sembarangan. Karena dalam Islam menyanjung dan mencela konsekuensinya sama. Saya ulangi, dalam ilmu hadis ada istilah jarah wa ta'dil. Jarah mencela, ta'dil memuji. Islam tidak menghendaki kita tukang puji. Islam juga tidak menghendaki kita tukang cela. Memuji orang yang salah haram. Mencela orang yang salah juga haram. Memuji dan mencela itu punya konsekuensi yang sama. Orang di Indonesia taunya kita nggak boleh saling mencela, gitu. Nggak boleh saling mencela. Betul, saling mencela kalau nggak benar nggak boleh. Saling memuji juga. Dan pujian itu juga harus tepat. Orang ini baik dari sisi
gitu. Seperti para ulama menilai, kira si fulan orang baik dari sisi A, dari sisi ilmu fikihnya, tapi akidahnya agak bermasalah. Gitu. Si fulan bagus dari sisi hadisnya, tapi dari sisi manhajnya dia bermasalah. Gitu. Ada seorang yang memang bagus dari semua aspeknya, nggak masalah kalau dia itu benar. Tapi kalau ada orang yang nggak benar, kita puji-puji, kita puja-puja, itu oh si fulan tokoh tafsir Indonesia, ahli tafsir Indonesia. Apanya ahli tafsir? Buktinya dia ahli tafsir, tafsir Misbah. Nggak juga begitu. Nggak semua orang yang ngarang tafsir disebut ahli tafsir. Sehingga dulu ada seorang menulis tafsir namanya Tafsir Kabir, ya, Al-Imam Fakhrul Razi, ya, sebagai tokoh rasionalitas Mu'tazilah, Imam Fakhrul Razi. Sekarang kita Tafsir Kabir besar, berjilid-jilid, mungkin 20 jilid sekarang. Kata ulama, tafsir ini memuat semua ilmu, kedokteran ada, ekonomi ada, filsafat ada. Yang nggak ada apa? Ilmu tafsirnya yang nggak ada. Gitu. Jadi ilmu tafsirnya nggak ada. Gitu. Jadi yang menilai itu orang yang ahli. Jadi jamaah sekalian, ini contoh, ya. Nggak langsung orang menulis tafsir kemudian jadi ahli tafsir. Yang nimbang orang ahli betul kayak ini buku tafsir. Gitu. Nah ini contoh. Jadi kita nggak bisa memuji seseorang karena kapasitas kita belum memadai. Fulan nih hebat, padahal dia tokoh penyimpangan. Nah, dalam Islam mencela juga nggak boleh kalau mencelanya salah. Kalau mencelanya benar boleh. Misalnya seorang memang dia dukun, berkedok agama, kita cela, berpahala. Seperti yang di Bekasi ini, dukun. Semua orang ketipu di negeri ini. Dokter Pak, kalau dokter itu makin tua makin banyak pasiennya. Kenapa? Kalau makin tua makin lama makin profesional dia. Lihat dokter-dokter senior itu, makin tua makin dicari. Orang begitu ke rumah sakit, mana dokter yang seniornya? Dicari. Dukun makin kebongkar, makin lama makin kebongkar. Bohong lo, kan akhirnya kan pasien banyak. Enggak, ini kita nggak sembuh nih, gitu. Pertama doang iklannya ada apa namanya, caloknya, ya, ada caloknya yang wah ini dok, alhamdulillah saya sembuh. Kan ketemu lagi ngantri itu pasien tuh cerita tuh, alhamdulillah saya ini udah sembuh nih. Padahal caloknya itu apa namanya, testimoni. Bukan testimoni, benar orang dalamnya, maklarnya. Ya pura-pura lumpuh, alhamdulillah ini sudah 3 kali itu temannya itu, gitu. Kayak orang pasang judi ya kan, 12, 21 masih ada kan tuh, ya kan? Pada masang 21, nggak tahu 12. Kita kebawa sama orang-orang, padahal apa? Krunya itu krunya, gitu. Nah dukun juga begitu, orang pura-pura sakit, saya udah 2 kali ini, alhamdulillah mendingan, itu krunya orang dalamnya, gitu. Nah, tapi karena orang sudah makin banyak ketipu, kebongkar. Nah itu kita mencela orang yang jelas-jelas benar, patut dicela, maka dapat pahala celaan kita. Jadi memuji bisa benar, bisa pahala, bisa dosa. Kalau kita memuji orang yang benar, oh si fulan ini memang orang alim, ahli hadis, nih karya-karyanya, kita memuji yang benar, dapat pahala kita. Tapi memuji orang yang salah, menyimpang, kita puji, kita sanjung, kita berikan tempat untuk bicara, dosa kita, mengangkat penyimpangan. Mencela juga bisa pahala, bisa dosa. Mencela orang-orang yang sudah jelas salah, dapat pahala. Hati-hati sama si fulan, itu dukun, gitu. Ya, seperti yang sekarang lagi rame, dukun lagi rame lagi, ya. Ustadz, nah ini sini kita poin yang ke-6, nggak boleh kita menyanjung-nyanjung orang yang jelas penyimpangannya jelas, mengajak kepada kejahatan, kekufuran, ya banyak ini.
Kayak dulu kita pernah terkecoh dengan tokoh pembaharuan di era tahun 90-an. Diangkat-angkat tokoh pembaharuan, ya. Mujaddid, istilah mujaddid, ya. Yang boleh tidak ada Tuhan kecuali Tuhan, gitu. Dulu sempat mabok kita itu, ya. Kalau sekarang namanya JIL, Jaringan Islam Liberal. Ya, tokohnya udah mati waktu itu. Alhamdulillah, gitu. Ya, boleh nikah sama ahlul kitab, sama beda agama. Ya, akhirnya Allah balas, anaknya dinikahi sama laki-laki Yahudi di Amerika, gitu. Stres juga dia, gitu. Nah, ini tokoh yang seperti ini nggak boleh dipuja-puja. Dipuja-puja justru kita dosa. Tokoh yang menyimpang harus dijelaskan penyimpangannya, gitu. Poin yang ketujuh, di antara dakwah hizbiyah itu menganggap besar diri mereka sendiri, menganggap mereka punya jasa. Nah, dalam amal Islam kita diperintah untuk menutup amal kita. Keberhasilan semata-mata murni dari Allah, ya, walaupun kita berusaha. Jangan kita mengklaim ini keberhasilan kita, ya. Berbanyak perbuatan-perbuatan itu belum tentu perbuatan kita, boleh jadi ada orang lain, gitu. Banyak kasus, Pak, ya. Misalkan ada orang umpamanya membuat gerakan anarkis untuk menutup sebuah tempat maksiat. Seringkali yang berbuat anarkis ketika tempat maksiat itu ditutup, dia bilang, no, inilah hasil buah kita. Dengan tindakan kita yang anarkis ini, akhirnya tempat maksiat ditutup. Belum tentu. Boleh jadi ada pihak lain yang diam-diam lewat jalur yang spesial, ya, dari atas ditelepon, gitu. Mau nutup tidak? Kalau nggak nutup, saya hajar kalian. Tutup langsung, gitu. Ya, jadi kadang orang menyangka, wah, ini gerakan anarkis ini yang belah. Belum tentu. Kadang dari gerakan yang tersembunyi, gitu. Nah, dakwah hizbiyah seringkali ngaku-ngaku, ini akibat perjuangan kami ini. Nah, ulama tidak pernah seperti itu. Kalau mereka sudah berjuang, mereka sudah beramal, hasilnya mereka nggak pernah mengaku-ngaku, gitu. Gitu. Saya ingat dulu waktu kasus masalah jilbab, ya, masalah jilbab, gitu. Dewan dakwah luar biasa perannya di situ untuk kasus jilbab dibolehkan di sekolah, di instansi. Dulu kan nggak boleh, sekolah pakai jilbab nggak boleh, ya Pak ya. Jilbab boleh 92, kalau nggak salah ya, 92. Itu yang bergerak sebenarnya teman-teman dari Dewan Dakwah secara global. Tapi pakai nama Dewan Dakwah nggak bisa, harus pakai instansi yang formal, yaitu MUI. Karena banyak ketua orang-orang Dewan Dakwah juga merangkap anggota MUI. Sepakat kita bawa nama MUI, ya. Ini contoh. Jadi jamaah sekalian, begitu selesai jilbab dibolehkan, yang harum nama MUI, padahal yang bergerak adalah kawan-kawan di Dewan Dakwah, gitu. Nah, kalau seandainya suatu amal berhasil, janganlah kita ungkit-ungkit amal kita, gitu. Ini yang terbagus, ya. Sayang kalau kita sudah terjebak dengan pembenaran diri kita, gitu. Banyak kasus gerakan-gerakan A, gerakan B, gerakan C, seolah-olah karena mereka lah berhasil. Tidak, belum, jangan begitu. Ya, kayak kita nih dakwah di Masjid As-Salam, kemudian membuat sholat berjamaah jadi banyak, orang jadi senang ke masjid. DKM jangan juga kegeeran. Ini berkat
jeripayah kita yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah gitu. Masjid bagus. Adapun perbuatan kita mudah-mudahan diterima oleh Allah. Ya, jangan kita mengklaim kemudian nih berkat kita nih masjid jadi makmur, jangan. Enggak bagus. Sifat dakwah sunnah itu menutupi keberhasilan. Ya, kalau bisa kita bilang bukan kita kali gitu. Ya, jadi jangan kalau misalnya wah, ini DKM nih hebat nih, bisa bikin begini, jangan kegeeran, sapa dulu dong gua, gitu ya kan. Tapi kita bilang ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sumbangsi kita masih sedikit, itu yang terbaik. Nah, beda dengan dakwah hizbiyah, dia ngaku ini hasil gerakan kami, ini hasil kami berbuat A, berbuat B dan seterusnya. Itu dakwah hizbiyah. Ya, karena masalah amal ini masalah yang gaib. Diterima atau tidaknya, berhasil atau tidaknya, itu Rabbul Alamin. Gitu. Kemudian poin yang 8. Di antara dakwah hizbiyah menjatuhkan dakwah salaf dan dai-nya. Seperti istilah Wahabi ini banyak dipakai. Wah, ini gerakan Wahabi, ini masjid Wahabi, ini ustadz Wahabi. Ini ustadz Wahabi, cuman Wahabinya yang baik, gitu. Wahabi yang hasanah, gitu. Ini nggak benar. Istilah Wahabi yang bikin Inggris untuk menjatuhkan dakwah mujahid pada waktu itu, ya. Itu pemerintahan Inggris, ya, mengangkat istilah Wahabi. Padahal nama Wahabi sendiri itu nama Allah Al-Wahhab, Maha Pemberi. Sebenarnya dilematis. Mereka mau mencap orang-orang yang berpegang kepada Quran Sunnah Wahabi, padahal istilah Wahabi sebenarnya istilah bagus. Cuman dipakai istilah Wahabi itu istilah orang yang radikal, keras, mau menang sendiri. Ini di-image-kan. Bahkan ada videonya disebarkan. Berbagai macam buku ditulis mewaspadai gerakan sawah, Salafi Wahabi, gitu, aliran sawah katanya. Jadi mendiskreditkan. Padahal dakwah salaf itu tidak ada hubungannya dengan Wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai ulama abad ke-12 Hijriah itu ulama yang bagian daripada ulama akhir zaman. Dakwah salaf dakwah yang dirancang langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dakwah salaf itu bukan dakwah kelompok. Makanya salaf nggak punya ketua, dakwah salaf nggak punya ADART, nggak punya ciri-ciri khusus, nggak punya. Dia nggak punya masjid sendiri, dia bergabung dengan kaum muslimin. Dia nggak punya ritual sendiri, ya. Dia hanya mengacu kepada Quran dan Sunnah, gitu. Memang kata ulama sebaiknya juga kaum muslimin tidak terlalu berlebihan memakai nama salafi dan seterusnya. Karena salafi itu perbuatan kita, keyakinan kita, bukan pengakuan kita. Nah, jadi poin yang 8 ini seringkali dakwah salaf di-image-kan dengan istilah Wahabi. Wahabi. Jadi Wahabi itu istilah. Jadi kayak kita dulu. Istilah ekstrim kanan, ya, bagi orang Islam yang agak radikal, ekstrim kanan, gitu. Nah, sekarang ada istilah radikal. Jadi sekarang ini orang dipilih dua, Islam Nusantara atau Islam radikal. Di-image-kan oleh gerakan musuh-musuh Islam, bahwa pilihannya cuma dua. Kalau nggak Islam Nusantara, Islam radikal. Ya, kalau orang yang mencela Islam Nusantara berarti Islam radikal. Assalam termasuk radikal berarti. Jadi disuruh pilih dua nih, luar biasa. Gerakan seperti ini. Padahal ini nggak tepat. Kita tidak Nusantara, juga tidak radikal. Kita berusaha mengikuti yang ditempuh oleh Rasul, yang ditempuh oleh para sahabat. Itulah salafus saleh.
Yang kesembilan, ini yang terakhir pada kesempatan pagi ini, yaitu mudah mengkafirkan tanpa alasan yang benar. Ya, mengkafirkan pernah kita bahas, pada prinsipnya boleh. Kalau orang-orang jelas kafir, kita kafirkan. Makanya dibahas dalam buku Pembatal Keislaman. Kalau orang-orang jelas-jelas kufur, maka kita nggak boleh ragu kufur. Misalkan orang mencela agama, ya, mencela Quran, dicela, dihina, diinjak-injak, ini jelas kufur, nggak boleh kita ragu. Ada orang ngaku nabi, ini jelas kufur, nggak boleh kita ragu. Saya adalah nabi akhir zaman, ya, profesi saya tukang cukur. Seperti di Bandung dulu pernah tukang cukur ngaku nabi. Di Kemayoran perempuan tukang ngerangkai bunga ngaku malaikat Jibril. Nah, kalau ada hal yang seperti ini, atau ada lagi yang mengaku Tuhan, ini jelas kufur. Yang ngaku Dajjal nggak ada, gitu, ya kan? Ngaku Nabi ada, ngaku malaikat ada, ngaku Tuhan. Yang ngaku iblis kagak ada, gitu ya. Jamaah sekalian, ada orang-orang yang memang kalau mengerjakan suatu perbuatan jelas kufur, nggak boleh kita ragu untuk mengkufurkan, kafir ini. Menyatu dengan Tuhan, saya menyatu dengan Tuhan, ini kufur, nggak perlu ragu. Yang nggak boleh kita mengkafirkan dengan tanpa alasan yang benar, itu yang nggak boleh. Seperti yang bukan golongannya kafir, ya, LDI lagi galau nih, banyak yang keluar anggotanya, nggak terima. Masa nggak ngaji sama LDI kafir? Ya, harus minta cerai. Ya, ini kasus, banyak kasus. Ya, teman-teman LDI boleh diskusi lah. Ya, walaupun MUI sudah ngasih arahan training buat dai-dai LDI, tapi terkesan hanya formalitas. LDI hanya ingin pengakuan dari MUI. Akhirnya LDI dianggap lembaga resmi sekarang. Padahal doktrin tentang kafirnya di luar LDI itu masih kuat. Maka sampai hari ini mereka nggak mau berjamaah dengan masjid-masjid yang lain. Kalau Jumatan keluar, itu di kantor-kantor di LDI, kalau Jumatan keluar mereka cari masjidnya. Kalau masjid di kantornya nggak sah, gitu. LDI itu. Nah, ini punya program takfir yang kuat. Sebagian orang-orang yang sudah terbuka keluar, apalagi yang belajar S1 di Madinah, ngelihat itu. Kok beda jauh, ya, keluar. Makanya kalau ada keluarga kita yang masih punya paham LDI, coba aja diskusi baik-baik, gitu. Ya, LDI kan baru sekarang ini di Indonesia. Sebelum ada LDI, orang agamanya apa? Belum punya imam, gimana kondisinya? Gitu. Bingung dia LDI ini. Jadi doktrinnya luar biasa. Sudah mulai satu-satu copot itu tokoh-tokohnya, pemimpin-pemimpinnya, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri, itu mulai menarik diri. Bukan hanya itu, mereka bikin bantahan tentang LDI karena gampang mengkafirkan. Jadi sampai anak begitu keluar LDI diomelin sama ibunya, neraka kamu, neraka kamu, gitu, luar biasa. Kuat itu, pegang tuh. Ya, tidak mau jadi makmum kalau bukan kelompok LDI, batal. Karena dalam kaidah mereka ilmu tuh harus manqul. Manqul tuh ada sanadnya dari mereka. Kalau belajar sama saya sama yang lainnya nggak manqul, berarti ilmunya nggak sah. Diamalkan buat ibadah, ibadahnya nggak sah. Itu yang dipakai. Kuat LDI itu, kuat. Memang mereka diam, bergerak di bawah tanah, diam, nggak ikut campur, nggak ngadakan seminar, tablik akbar, nggak. Tapi kajian-kajian mereka itu luar biasa efektif itu, cuci otak. Nah, semenjak masyarakat mulai belajar, akhirnya masyarakat ngerti. Dan mau tidak mau mereka juga terbuka sebagiannya. Ya, konsep takfir ini sangat kuat masih dipegang oleh LDI ini. Ya, kita doakan semoga kita dan mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya.
Sampai nangis di rumah saya itu, pedagang sayur, bapak-bapak. Kenapa Pak? Ini Ustadz, istri saya minta cerai. Kenapa? Gara-gara ngaji. Kok gara-gara ngaji minta cerai? Bukannya nggak boleh minta cerai dalam Islam. Al-mukhtaliat hunnal munafiqat. Perempuan yang minta cerai itu perempuan munafik, kata Nabi. Gara-gara kata gurunya, saya ini Islamnya nggak sah. Gitu. Ngaji di mana Pak? Bininya, istrinya di Keranji Ustadz. Oh itu masjid masuk gang itu. Gitu, itu LDI. Gitu. Setia tuh suami itu, ya kan? Kalau mau nakal kan kebenaran ya, minta cerai kan, diretur ya kan, retur aja lagian kan, ganti yang baru, tukar tambah gitu. Tapi ini suami setia, dia nangis, Pak kalau mau kita samperin aja berdua gitu, ajak diskusi tokohnya sama istrinya gitu. Jadi banyak teman-teman yang kena LDI, ayo kita diskusi saja sama gurunya, sama anak kita dengan cara yang bagus, cara yang baik, diskusi tentang makna LDI gitu. Karena LDI ini menutup diri untuk forum-forum diskusi, menutup diri, sayang ya. Karena konsep takfir ini berbahaya sekali gitu. Padahal cuma gara-gara tidak bersanad menurut versi mereka, tidak bersanad. Nah sekarang kalau mereka bersanad, apakah sanadnya juga dijamin valid? Kan tidak. Kayak hadis bersanad nggak? Bersanad, tapi kan ada yang palsu juga, walaupun bersanad, ada pendusta di situ, gitu. Dan banyak hadis palsu, walaupun sanadnya ada, gitu. Ya, nah LDI punya sanad, tapi lihat juga sanadnya, benar gak rawi-rawinya ini, secara timbangan ilmu hadis. Nah ini contoh jamaah sekalian. Jadi kita ngaji nggak boleh sembarangan untuk menghukumi kafir. Tapi kalau orang jelas memang telah berbuat kekufuran, nggak perlu ragu. Ya, banyak diantara kita terjebak dalam perbuatan yang kufur, ya seperti apa namanya jadi dukun dan seterusnya. Nah, kita malah ragu mengkufurkannya. Ya. Ini poin yang ke-9, poin yang terakhir dari bahasan kita pagi hari ini. Jadi diantara dakwah hizbiyah adalah mereka mudah mengkafirkan. Nah, juga kalau kita perhatikan gerakan-gerakan apa namanya radikal Khawarij itu juga termasuk yang paling mudah memberikan vonis kafir. Ya. Sehingga dulu ada pengajian gimana hukumnya Kapolri, kafir. Ketua MPR, kafir. Sampai ada ceramah di satu masjid di Bekasi, ibu-ibu yang suaminya jadi anggota dewan sebaiknya minta cerai. Kenapa? Suaminya kafir. Wow, Allahu Akbar. Wih, kata teman yang hadir, kaki saya lemes gitu. Ini nggak bijak dan salah memang. Ya, jadi semua kafir. Polisi kafir, tentara kafir, pegawai negeri kafir juga. Dia yang Islam dia doang. Ente nggak salah, gitu. Jadi rasionya nggak berperan. Makanya sebelum penutup nih, dalam dunia pengajian kita harus bedakan mana permainan emosi, mana dalil. Belajar agama itu melihat dalil, melihat kaidah. Jangan terjebak dengan permainan emosi. Ada permainan emosi dibikin nangis, permainan emosi. Ada dibikin apa namanya marah, ini permainan emosi. Agama itu pakai dalil, pakai kaidah, pakai nalar. Ya. Jangan terjebak dengan emosi. Orang kan kalau udah nangis, pengajiannya bagus, satu masjid nangis, itu namanya permainan emosi. Pengajiannya ustadznya berani loh, satu masjid teriak takbir semua, itu permainan emosi. Nah, dakwah adalah penyampaian risalah, gitu.
Bacakan ayat situ, bacakan hadis situ, bacakan akwal ulama di situ. Nah, kalau otomatis kita tersentuh menangis nggak masalah. Emosi yang datang karena kebenaran. Tapi kalau kita cuma nangisnya doang, batil. Di gereja juga orang pada nangis, gitu. Jadi semata-mata tangisan bukan kebenaran. Jadi terakhir saya mau ingatkan, kita nggak boleh bermudah-mudah mengkafirkan orang. Memang betul di Indonesia banyak perbuatan-perbuatan yang sudah mengkhawatirkan sekali. Seperti nggak sholat itu biasa. Sholat Idul Adha, Idul Fitri, Taraweh pertama, sholat dia, setor muka, gitu, sama masjid. Nah, ini berbahaya sebenarnya. Tapi langsung memvonis kafir memang bukan wewenang kita. Wallahu alam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.